Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pelatihan kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita boleh mengadakan pelatihan dengan tema peran strategi UMKM dan generasi muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya Jovita Renang selaku moderator pada pelatihan kita hari ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat memandu jalannya diskusi kita yang sangat bermanfaat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, UMKM ini merupakan tulang punggung dari perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap PDB dan juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, generasi muda juga memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai penggerak inovasi dan kreativitas serta adaptasi teknologi pada UMKM Indonesia. Nah, melalui pelatihan ini kita akan belajar bersama bagaimana UMKM dapat menjadi semakin lebih strategis dan berinovatif menggunakan teknologi yang ada. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pemaparan materi oleh Pak Muhammad Ali Fresky Ilham. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan pemateri kita, Pak Muhammad Ali Fresky Ilham. Hai Pak Ilham. Beliau ini merupakan sarjana manajemen dari Universitas Negeri Makassar dan juga merupakan salah satu peserta internship di mungkin langsung saja kepada Pak Muhammad Ali Ilham untuk memberikan materi ini. Oke, baik. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Oh ya, saya make sure dulu apakah suara saya terdengar dengan baik. Oke, dan apakah video di kamera saya terlihat jelas? Iya, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fresky Ilham, dan untuk detailnya sudah disampaikan tadi sama moderator ya. Saya selaku pemateri pada pelatihan hari ini di sesi pertama. Jadi di kesempatan hari ini saya bakalan ngebahas tentang satu elemen ekonomi kita yang punya jasa luar biasa besar dalam perekonomian nasional. Oke, coba saya mau nih di tahun 98 di ekonomi Indonesia itu rupiah anjlok itu, nilai dari rupiah itu anjlok drastis dan perusahaan-perusahaan besar tumbang satu persatu, bahkan lebih dari 50 bank di Indonesia terpaksa gulung tikar. Nah, lalu krisis yang sama datang lagi di tahun 2008. Akibatnya apa? Banyak karyawan yang kena PHK dan angka pengangguran itu bertambah sekitar 9. Ada satu hal yang membuat Indonesia itu tetap berdiri. Dan satu kekuatan itu yang terus menyala dan menjaga ekonomi kita tetap hidup, bukan dari perusahaan manufaktur besar dengan ribuan karyawan, bukan konglomerat, tapi mereka yang tiap hari buka warung, produksi keripik rumahan, menjahit pakaian, jualan online, dan berinovasi dari sudut-sudut kecil negeri ini. Ya, mereka itu adalah UMKM. Mungkin admin bisa next slide. Next slide sebelumnya. Nah, oke.
Oke, jadi UMKM, usaha mikro kecil menengah, memegang, waduh. Nah, jadi UMKM itu pada saat krisis itu, UMKM lah yang mampu melakukan upaya mandiri untuk menggeser ketergantungan bahan bahan baku impor jadi bahan baku dalam negeri. Mereka ini yang bisa dapetin bahan baku pengganti substitusinya dengan harga grosir dan untuk didistribusikan ke seluruh pelosok negeri. Nah, di sisi lain, ketika banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps dan karyawannya itu kena PHK, nah elemen ini yang saya sebutkan tadi, UMKM, itu selalu bisa nyerap tenaga kerja dan membantu angka pengangguran di saat krisis itu tadi. Nah, mereka adalah fondasi diam-diam dari ekonomi kita karena mereka kita tahan banting, kita bertahan dan kita terus bertumbuh. Nah, UMKM di Indonesia sendiri bukan hanya sekedar pelaku ekonomi kecil-kecilan. Mereka adalah mayoritas. Nah, dari sekitar 65 juta usaha yang terdaftar, lebih dari 90% adalah UMKM. Dan kalian tahu, mereka menyerap lebih dari 96% dari tenaga kerja nasional, serta nyumbangin lebih dari 60% PDB, produk domestik bruto. Nah, artinya apa? Artinya roda negara ini sebagian besar digerakkan oleh orang-orang biasa dengan usaha yang luar biasa. Contohnya, ibu-ibu yang jualan kue dari dapur rumahnya, uh, anak muda yang anak muda yang di desa bikin kerajinan tangan dan dipromosin lewat sosmed, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Atau mungkin orang sekitaran kalian yang jualan kopi kekinian dan dari gerobak kecil di pinggir jalan. Mereka bukan hanya sekedar pelaku usaha, mereka adalah pejuang, inovator, dan secara tak langsung, mereka itu penjaga stabilitas ekonomi bangsa. Nah, boleh di slide next nih. Oke, bisa dilihat di layar statistik kontribusi UMKM dalam bentuk diagram. Nah, di di gambar kiri, ada diagram di kiri itu yang menggambarkan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional. Jadi UMKM itu menyumbang sekitaran 60,5% terhadap total PDB, sedangkan usaha besar hanya menyumbangkan sekitar 39,5%. Nah, ini artinya bahwa sebagian aktivitas dari ekonomi negara kita digerakkan oleh sektor UMKM, mulai dari perdagangan, jasa, industri rumah tangga, hingga sektor pertanian dan kreatif. Nah, sedangkan di sisi kanan, itu diagram kanan itu menunjukkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Dalam hal penciptaan lapangan kerja, UMKM lebih dominan. Ini menyerap sekitar 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Sementara itu, usaha besar 3,1%. Nah, dari sini kita membuktikan bahwa UMKM adalah ujung tombak dalam mengurangi angka pengangguran dan menyediakan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ini bisa di next slide, admin. Oke, ini anak muda agen perubahan. Ini agen perubahan yang saya maksud sini uh, bukan ini ya, bukan agen perubahan yang biasa uh, diberikan materinya sama uh, di Secret Campus ya. Ya kurang lebih sama lah buat perubahan juga, tapi ini lebih ke UMKM-nya gitu. Oke, dengan karakteristik yang dinamis, terbuka terhadap perubahan serta melek teknologi, anak muda menjadi salah satu kekuatan utama dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Nah, jadi
Apa hubungannya anak muda sama UMKM, sama pertumbuhan ekonomi? Hubungannya apa? Nah, coba saya mau kalian saya itu anak muda ada di garis depan. Inovasi, kreativitas, ide, itu semua lahir dari kegelisahan. Dan siapa yang paling sering gelisah terhadap keadaan? Ya, anak muda, kita anak muda. Nah, contoh nih, di zaman dulu, anak mudanya dulu yang sebelum mereka eh, terjadinya revolusi besar dalam sejarah dunia, pasti kan ada di zaman itu ada juga anak mudanya. Nah, mereka lah yang menciptakan revolusi besar itu dari kegelisahan-kegelisahan mereka. Nah, di zaman kita generasi muda malah ngeluh mau jadi nanti mau jadi apa ya? Gimana ya biar bisa ini, biar bisa itu. Terus coba hari ini tren-tren yang bikin tren-tren baru itu siapa? Anak muda. Siapa yang menciptakan brand lokal itu yang viral di TikTok? Anak muda. Siapa yang ngubah hobi bisnis? Siapa yang buka jualan konten kreator, jualan aksesoris handmade mungkin, sampai jualan frozen food dari rumah? Ya, banyak anak muda, banyak. Kita sudah terbiasa atau anak muda sekarang ini memang sudah terbiasa multitasking atau eksplorasi dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk menciptakan solusi. Mereka lihatnya teknologi ini tuh bukan yang sesuatu yang bisa diresist. Mereka nerima dengan terbuka teknologi yang ada pada saat ini. Dulu kalau mau buka usaha harus punya toko kan. Sekarang cukup punya akun Instagram, konten yang relate, dan nomor WhatsApp. Dulu branding juga biayanya mahal. Sekarang satu video lucu dan jujur bisa aja menjangkau banyak orang, jutaan orang. Nah, jadi ada anak muda ini bukan cuma cepat, tapi juga gesit, kreatif, dan adaptif. Jadi, nggak saya bilang anak muda itu punya potensi yang besar. Ya, karena itu mereka cepat beradaptasi dengan teknologi dari kreativitas dan gagasannya yang segar, kepedulian sosial yang tinggi. Contohnya apa? Contohnya ada sekumpulan anak muda dengan jiwa sosial yang tinggi ingin membuat suatu program pengabdian masyarakat gitu dan memberikan kesempatan anak muda lain untuk mengabdi ke masyarakat melalui program volunteer tadi yang mereka buat. Jadi itu berputar di situ tuh terus gitu. Oke, mungkin bisa di next slide, admin. Oke. Tapi di balik semua potensi yang luar biasa yang dimiliki UMKM terutama yang digerakkan oleh muda, pastinya ada dong besar yang tidak bisa kita abaikan. Tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat di permukaan, tapi rasanya nyata di lapangan. Saya nyebutnya tiga tembok penghambat. Pertama, itu akses permodalan. Banyak dari anak muda zaman sekarang itu punya semangat tinggi, punya ide yang luar biasa, tapi mentok ketika bicara soal modal. Zaman sulit didapat karena belum punya agunan atau track record yang bagus, atau bahkan belum punya usaha yang resmi tercatat. Nah, kedua, literasi digital. Di zaman serba online seperti sekarang, siapa yang nggak pakai internet? Tapi biasanya masih banyak pelaku UMKM muda di sana yang belum tahu cara mengelola toko online dengan baik. Mereka bingung cara baca data insight itu bagaimana. Nggak tahu bagaimana bikin konten yang engaging,
bahkan belum kenal sama tools digital marketing mungkin. Padahal kan itu digital, itu bukan sekedar bonus yang dikasih, tapi itu juga kebutuhan untuk survive di zaman sekarang. Jadi kadang kita pikir apa harus nunggu punya dulu, harus kaya dulu baru bisa buka usaha. Nah, yang ketiga itu akses pasar. Produk bagus banyak, kualitas oke juga ada, tapi seringkali produk-produk ini tuh cuma muter di komunitas kecil, belum bisa kesampaian, belum ya tembus ke pasar yang lebih luas lagi. Kenapa? Karena ya belum tahu cara menjangkau pembeli, belum paham ekosistem logistik, bahkan sekedar membuat katalog yang menarik saja mungkin masih sulit bagi sebagian ini ya. Oke, mungkin bisa. Oke, oke, oke. Nah, solusi. Kita masuk ke solusi. Dari tantangan yang saya sebutkan tadi, pengembangan permodalan, literasi digital. Nah, apalagi apa tadi tuh akses pasar ya. Nah, di solusi yang wait wait, nggak usah di ini. Oke, jadi untuk solusinya kan dari pemerintah dulu nih, di yang sesuai dengan yang terpapar di slide, itu program pembiayaan inklusif seperti KUR, kredit usaha rakyat, pelatihan dan pendampingan bisnis dari Kemenko, platform digitalisasi dari Saskia sendiri, ada inkubator bisnis, kemitraan dengan UMKM untuk distribusi produk, dan yang dari komunitas UMKM mungkin ada mentoring dari pelaku usaha yang berpengalaman, ya ceritanya senior lah. Komunitas bisnis anak muda yang saling sharing, dan dukungan dalam hal branding, packaging, dan storytelling usaha. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, dari yang terlihat di slide ini, solusinya, semua benefitnya itu ada di rumah BUMN. Nah, jadi kalian yang belum daftar, pelaku UMKM yang belum daftar, silakan daftar karena di rumah BUMN itu sendiri banyak sekali. Masih banyak yang bisa diterima selain dari uh, yang terpapar di sini. Tuh. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, slide-nya sudah ini ya. Atau bagaimana? Atau nanti aja. Ini kalau yang disampaikan sama di sini kita Jadi, sebenarnya muda sekarang itu punya potensi besar dalam mendorong UMKM sekarang. Ketika UMKM itu berjalan dengan baik, mereka bisa menggajikan secara layak atau bahkan bisa di atas UMR. Teman yang digaji layak atau bahkan bisa di UMR itu akan membelanjakan uangnya. Nah, uang yang dibelanjakan itu menciptakan perputaran ekonomi. Jika perputaran ini dibarengi dengan produksi yang cukup, inflasi bisa terkendali, dan saat inflasi stabil, pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Maka visi Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekedar impian, tapi masa depan yang bisa kita bangun bersama. Mulai dari sekarang, dan peran itu bisa dimulai dari kita semua. Saya Muhammad Alif Rizky Ilham, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di paparan materi hari ini di sesi ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. baik, terima kasih banyak pada Kak Stefan, sendiri materi yang sangat luar biasa dan sangat menginspiratif. Dari materi Kak Ilham tadi, kita semua bisa tahu bagaimana peranan dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia, dan buat teman-teman yang semangat tetapi masih menghadapi tantangan, mungkin boleh langsung aja ke menghubungi rumah BUMN di Makassar.
Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Ada pertanyaan ini dari Kak Mangkung. Mau dijawab langsung saja Kak atau gimana? Atau kita mau langsung saja dulu? Boleh deh, saya jawab langsung sekalian tunggu yang lain bertanya. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Mangkung. Bagaimana cara membuat anak muda termotivasi dan berminat untuk membuka usaha? Karena seperti yang saya tadi bahas, ada tantangannya seperti modal yang terbatas. Nah, mungkin boleh dijawab Kak. Oke, bagaimana cara membuat anak muda termotivasi dan berminat untuk buka usaha? Dan tantangannya itu seperti modal yang terbatas. Oke, sebenarnya modal terbatas ini menjadi salah satu benteng penghambat yang sering ditemuin anak muda zaman sekarang ya, karena eh, kalau kita lihat di Indonesia anak mudanya itu latar belakangnya beda-beda. Mereka enggak datang dari background yang sama. Jadi mereka datangnya dari background yang beda-beda. Oke, terkait untuk motivasi, sebenarnya kalau motivasi itu eh, kalau saya gini, untuk motivasi anak muda, saya kan anak muda juga deh. Saya untuk motivasi diri sendiri atau saling support teman saya yang mau eh, buka usaha, nanya supportnya atau motivasinya ke mereka gini, eh, kenapa kamu ngelakuin ini? Apa goals kamu gitu. Nah, jadi eh, secara tidak langsung mereka pasti bakal pikir ke depannya tujuan dari mereka ngelakuin hal tersebut atau kegiatan itu apa? Itu yang mau dicapai apa? Goalsnya apa? Nah, sama kalau misalnya seperti buka usaha, kalau misalnya eh, mau cuan, sebenarnya untuk motivasi cuan sendiri sebenarnya banyak kita temuin di internet. Seperti orang-orang yang pamer, dibilang, wah, usia segini, semester gini, lagi sibuk-sibuknya, buka usaha, dan alhamdulillah sukses. Nah, pasti tumbuh tuh rasa motivasi dan berminat untuk buka usaha. Nah, kalau misalnya kasusnya uh, apa tujuannya karena memang ingin usahanya itu sustain, mau ngeciptain brand image sendiri, mau bersaing di pasar global, bahkan mungkin bersaing ke pasar internasional, ya mungkin motivasinya gini. Motivasi terbaik adalah ini, dengan mengingat goals kamu itu apa. Nah, eh, saya pernah gini, ditanyain di beberapa instansi ketika saya baru masuk, itu pencapaian terbesar saya apa? Itu saya jawab dengan eh,
saya tidak pernah berhenti mencoba. Nah, dari statement itu, ya saya menyatakan goal saya. Nah, bahwa goal saya itu tidak akan pernah mau berhenti mencoba sesuatu yang baru. Jadi itu sangat memotivasi saya. Mungkin juga berlaku bagi teman-teman yang lain, bagi saudara Mungkung untuk membuka, cari dulu goalsnya, tujuannya, buka usaha itu apa. Dan kalau untuk tantangan seperti modal terbatas, oke, ini sebenarnya komit ya. Sebenarnya banyak caranya dengan pertama kita bisa ngajuin proposal bisnis di berbagai mungkin perusahaan terbuka atau instansi mungkin bahkan di dosen pembimbing kalian sendiri itu bisa saja kalian ngajuin teman-teman ngajuin proposal untuk mereka investasi ke usaha teman-teman gitu. Dan cara yang kedua yang terpikirkan oleh saya adalah dengan mulailah dari kerja. Kerja. Kenapa kerja? Kalau kerja ini mungkin pikirannya teman-teman mungkin langsung ke, wah, saya harus kerja ini terkait di usaha yang saya mau geluti. Saya harus kerja ini. Padahal kan kerja itu banyak gitu kan. Eh, Teman-teman bisa ini. Sekarang yang lagi cuan-cuannya itu dunia entertain. Nah, percaya tidak percaya, eh, komisi atau cuan yang didapat dari dunia entertain itu banyak. Bahkan di video brand road di YouTube atau di TikTok yang kalian lihat itu komisi dari satu video saja itu sudah sampai 13 juta. Nah, dari situ kalian bisa jadiin itu side hustle sebagai untuk kumpulin modal. Nah, dari situ kalian bisa bangun usaha yang kalian minati seperti itu. Mungkin dari Mungkung, saudara Mungkung, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Apakah sudah jelas atau masih belum jelas nih? Gimana? Oke, baik. Saya rasa jawabannya dari Saudara Alif itu sudah sangat jelas ya. Saya rasa sudah cukup, jadi terima kasih. Oke, baik. Good luck terus bagi saudara Mungkung. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya terkait hari kita hari ini, bisa di kolom chat atau langsung raise hand.
Kalau silakan teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, mungkin terkait eh, media promosi atau strategi. Ada teman-teman yang punya, silakan bertanya.
Mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Kita akhiri dengan kita hari ini. Terima kasih kepada materi Pak Ilham yang telah berbagi ilmunya kepada kita hari ini. Sebuah ilmu yang sangat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal bagi kita semua untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui generasi muda. Saya akhiri tugas saya hari ini sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.